ketika ketemu Nabi Muhammad di langit yang ke-6, naik balik. Barang dapat 50, naik balik minta kurang. Dak kata lo dah mon engkau 50 lo umat ambo gadang-gadang. Tidak taluk dinyo lo 50 tu. Apalagi umat engkau ketek-ketek pamalih lo banyak. Ambo tak bisa bayangkan pak kok 50 kali wak semayang tu ada. Nabi tu bisa je pak. Nabi tu memang mikir awak saja tu. Ketika Musa menyuruh, barang dapat engkau salat 50 kali, kata Nabi, nak naiklah kata baliklah minta kurang. Kecek Nabi, dalam malam mari mah panik daripada kalau aja. 50 semayang pak. Kok betul lah kecek Nabi, pak nak naik Nabi dah 50 kali kok salat. Coba bayangkan Bapak Ibu. Waktu 20 sampai jamnya pak. Tu kok nak lalu sekali setengah jam orang azan. Coba bayangkan. Ibu-ibu jalan lemego-ego pulang. Sampai di rumah kamu kena azan orang balik. Lari lo balik. Ya. Tiba di rumah mego-ego lo berjalan ko lah muka kena azan lo orang balik, lari lo ke masjid balik. Kasudan tukang azan kena berang ni. Azan panjang jangan. Ya. Sedangkan le 5 kali azan baru kali campat orang tua ke bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, terkait ya Isra dan Mi'raj, ini pembicaraannya sebenarnya Bapak Ibu sangat panjang. Jadi kalau kita bicara Isra dan Mi'raj, tidak cukup waktu 1 jam. Bahkan 1 malam pun belum tentu selesai. Karena begitu panjangnya rincian perjalanan Nabi ya, mulai dari Makkah startnya sampai ke Palestina ya, Baitul Maqdis, naik lagi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, naik ke aras, turun lagi ke bawah, balik lagi ke Makkah. Apa saja kejadian-kejadian yang dialami Nabi, yang diperlihatkan kepada Nabi, itu panjang ceritanya Bapak Ibu. Tak mungkin saya jelaskan dalam waktu yang pendek ini ya. Karena itu ya, kebetulan saya sudah menuliskan buku tentang Isra dan Mi'raj itu. Ya, ini bukunya. Saya bawakan satu untuk Bapak Ibu, nanti saya titip di masjid. Yang mengkopi silakan dikopi, yang baca di sini silakan baca di sini. Ini saya kumpulkan dari beberapa sumber yang sahih ya, rujukannya sangat otoritatif. Jadi rincian peristiwanya Bapak Ibu baca saja di buku yang sudah saya susun ini. Kita akan bicara bagian-bagian penting saja ya, sampai jam 10 kurang 1/4. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, Isra dan Mi'raj itu 2 peristiwa. Jadi Isra dan Mi'raj itu 2 peristiwa. Makanya orang Arab menamakannya dengan waw, al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj pakai dan Bapak Ibu ya. Cuman orang awak aku capek ya, segalonya dikarik-karik ya, sehingga Isra Mi'raj padahal tu 2 tu Ibu, Isra dan Mi'raj. Awak kan citu tu namo citu itu mah mengkarik-karik aja. Namanya Abdurrahman, keranca tu hamba Tuhan. Panggilnya Man. Namanya Abdul Latif. Orang Arab tidak pernah memanggil kecuali lengkap Abdul Latif. Karena kalau dipotong-potong tidak ada artinya. Cuma awak Abdul Latif panggilnya Tip, hilang maknanya. Ada yang paling bahaya lagi, namanya bagus, Muslim, panggilannya Imui, jauh bedanya. Ya. Bustanuddin kerancak tu harus lengkap tu, Bustanuddin harus lengkap. Di awak ndak Ibui. Jadi itu penyakit orang awak betul pancapik. Jadi al-Isra wal Mi'raj itu 2 kejadian, 2 peristiwa. Apa itu Isra? Isra itu artinya berjalan di bumi di malam hari.
Jadi berjalan di bumi di malam hari itu namanya Isra. Ya, dari kata asra. Asalnya sara. Sara itu artinya berjalan malam. Jadi kalau ada namanya Sarah, itu yang suka berjalan malam artinya. Itu Sarah namanya. Jadi kalau ada namanya Sarah, itu yang suka berjalan malam. Itu makanya Israel. Israel itu gelar Nabi Yakub. Namanya Nabi Yakub, gelarnya Israel. Israel itu artinya Isra berjalan, El Tuhan. Isra itu berjalan malam. Jadi Nabi Yakub itu suka berjalan malam menemui Tuhan. Maksudnya dia ibadah malam. Itu makanya namanya Israel. Anak cucunya disebut Bani Israel. Ya. Itu makanya dalam surah Ad-Dukhan Allah memerintahkan Nabi Musa lari di tengah malam. Fa asri bi'ibadi lailan. Disebut lailannya. Jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi di bumi di malam hari, yang startnya mulai dari Masjid Haram sampai ke Masjid Aqsa, dan itu diceritakan di surat Al-Isra yang tadi dibacakan oleh anak-anak kita. Ya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Disebut lailannya malam. Dan tak semua malam, penghujung malam saja lailan. Kalau semua malam tu pakai tamar butah, lailatan. Jadi kalau lailatan tu dari maghrib sampai subuh. Tu makanya di ayat 187 surat Al-Baqarah Allah menghalalkan kamu bergaul dengan istrimu di malam Ramadan. Bukan lailan, dia itu lailatas siyam. Kenapa lailatan? Karena halal menggauli istri sejak mulai maghrib sampai subuh. Kalau lailan, jam 2 baru mulai. Gitu bahasa Al-Quran tu Bapak Ibu, halusnya ya. Ampun, kalau jam 2 mulai Pak, bibata siapa seorang sadogo Pak. Enggak. Untung dari maghrib lah boleh mulai. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi itu berjalannya di malam Isra Mi'raj itu lailan, di penghujung malam. Tak di semua malam, di sebagian malam saja. Rutenya ada tuh, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu Isra. Ya, Isra. Mi'raj, apa tuh Mi'raj? Mi'raj itu artinya naik. Ya, makanya Mi'raj itu arti harfiahnya anak tangga. Apa? Anak tangga yang dipakai naik itu namanya Mi'raj. Kalau dulu anak tangga, kalau zaman kini lift. Jadi Nabi itu Mi'raj itu pakai lift. Ada manjik modeko loh, Abi hari manjik modeko. Lift namanya Mi'raj. Makanya ada surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu jamak dari Mi'raj. Apa cerita surat Al-Ma'arij? Coba baca. Ta'ruju ilaihil malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Cerita begitu ya. Para malaikat naik ke Baitul Ma'mur. Jadi ada di aras itu tempat tawafnya para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ada tempat tawaf namanya Baitullah. Manusia tawaf di sana. Kalau di aras namanya Baitul Ma'mur, para malaikat tawaf di sana. Dan malaikat naik ke sana setiap hari. Yang satu hari mereka naik itu 50.000 tahun di sini. Para jauhnya Bapak Ibu ya, malaikat itu ya. Satu hari mereka ke sana itu 50.000 tahun di sininya. Itu surah Al-Ma'arij ceritanya itu. Jadi Mi'raj itu Nabi naik dari mulai Baitul Maqdis sampai ke langit pertama, naik ke langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, berhenti Jibril di sana. Lalu Nabi naik lagi ke aras, ketemu Allah, turun lagi ke bawah, sampai di Baitul Maqdis. Itu namanya Mi'raj, yang diceritakan di surat An-Najm.
mulai ayat 8. An-Najm itu artinya bintang, benda langit. Ya, mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud yang asli di Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu Pak Ibu, itu batas terjauh yang bisa dijangkau oleh makhluk hingga malaikat Jibril. Atas tidak bisa lagi malaikat Jibril itu. Makanya itu ceritanya Nabi Muhammad sampai menemui Tuhan itu tidak ada teman lagi, sendirian. Karena malaikat Jibril terhenti sampai Sidratil Muntaha. Itu batas terjauh, makanya Muntaha. Muntaha itu artinya finish, habis, tidak ada lagi setelah itu. Hanya izin Allah yang bisa melewati itu. Nah, Sidratul Muntaha itu bukan rumah ya, bukan hotel, ya, bukan lapangan. Sidratul Muntaha itu nama pohon. Sidr itu artinya pohon bidara. Itu makanya ada di soal Waqiah ya, tentang Ashabul Yamin, di mana Ashabul Yamin adanya fi sidrin makhdud. Mereka berada di bawah pohon bidara yang tak berduri. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon Pak. Yang kata Nabi, Sidratul Muntaha itu kan Nabi lihat, Sidratul Muntaha itu punya banyak cabang. Satu cabang Sidratul Muntaha itu yasirur rakib al-musri' mi'ata'am. Kalau ada kendaraan tercepat, apa kendaraan tercepat di dunia sekarang Pak Ibu? Pesawat, taruh pesawat Apache, nah, atau Sputnik apa namanya itu. Jadi supersoniknya. Kendaraan supersonik itu kalau lewat di bawah satu cabang itu non-stop 100 tahun lamanya. Cabang kedua 100 tahun lagi. Cabang ketiga 100 tahun lagi. Bayangkan sebesar apa itu Sidratul Muntaha Bapak Ibu. Kita ini kecil Bapak Ibu. Itu belum dibandingkan aras. Makanya Allah tuh punya tempat bersemayam namanya aras. Aras itu makhluk ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling besar. Makanya dikasih sifat Rabbal Arsil Azim. Aras itu selalu diberi sifat azim. Kata Nabi, aras ini besarnya Bapak Ibu ya, aras itu kalau semua jagat raya ini dikumpulkan, bumi, matahari, bintang, planet, semua galaksi, semua alam semesta dikumpul jadi satu, lalu ditaruh di aras, sama seperti satu butir pasir ditaruh di padang pasir yang luas. Betapa hina dan kecilnya kita nih Bapak Ibu dibandingkan arasnya Allah. Bukan dibandingkan Allah, dibandingkan aras. Semua alam semesta yang terbentang entah berapa luasnya, kalau disatukan, digulung, taruh di aras, sama seperti satu pasir ditaruh di padang pasir. Nah, Nabi ke sana tuh, ketemu Allah di malam itu. Nah Bapak Ibu, jadi cerita Isra dan Mi'raj ini diceritakan di dua surat berbeda. Isra di surat Al-Isra, Mi'raj di surat An-Najm, untuk membuktikan bahwa Isra dan Mi'raj ini dua mukjizat untuk dua penduduk. Isra berjalan dari Makkah ke Palestina, balik lagi ke Makkah dalam waktu yang singkat. Tidak ada manusia yang mampu melakukannya sampai hari kiamat. Dan naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, lewat lagi ke aras, malaikat Jibril pun tidak akan mampu melakukannya. Itu betapa ini mukjizat untuk dua penduduk. Isra mukjizat untuk penduduk bumi, Mi'raj mukjizat bagi penduduk langit. Pertanyaan yang menariknya, apa tujuan Nabi diajak jalan-jalan Bapak Ibu? Kenapa Nabi harus diperjalankan di malam itu? Ada tiga sebab, tiga tujuan. Ada tujuan pokok, ada tujuan tambahan. Tujuan pokoknya satu,
tujuan tambahannya 2. Nah, tujuan pokok ini populer. Bapak Ibu sering mendengar kalau sudah Isra dan Mi'raj. Apa itu? Menjemput perintah salat. Sepakat itu. Karena ada hadis Nabi, hadis Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Awwalu ma furidatis salah lailata usriya bi 11 rak'atan. Itu hadis sahih itu. Salat itu pertama kali diwajibkan di malam saya Isra. Disebutkan Nabi di malam saya Isra. Salat pertama kali diwajibkan 11 rakaat kata Nabi. Jadi salat ini pertama 11 Pak. 17 itu setelah hijrah ke Madinah. Salat itu awalnya 2-2, subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3 memang dari awal. Dan isya 2. Setelah hijrah yang 2 jadi 4. Zuhur 4, asar 4, isya 4, subuh tetap 2 karena dipanjangkan bacaannya. Jadi ingat Bapak Ibu yang jadi imam subuh, Bapak-bapak jadi imam, tolong subuh tu jangan kul huwallahi atena ya. Kalau subuh tu gak panjang, sabihisma alataka hadisul ghasyiyah. Itu makuk duo, nak diubah jadi ampe. Kena panjangkan bacaannya kata Nabi. Kadang-kadang doa apa-apa kok kalau agak panjang bacaan imam subuh tu lah batuk-batuk sedih belakang. Ya. Harus panjang bacanya subuh tu. Dan maghrib tetap 3. Kenapa? Karena dia witir siang. Jadi witirnya ada 2. Ada witir malam menjelang pagi, menjelang terbit fajar. Ada witir malam, witir siang menjelang terbenam matahari. Ya pas terbenam maghrib lah witir siang wajib. Ya, witir siang. Tapi kata Nabi, kan tadi kan awalnya 11, lalu jadi 17. Untuk orang yang mukim 17. Untuk yang musafir kembali salat seperti semula kata Nabi. Itu makuk berlaku kalau Bapak Ibu musafir, zuhur balik 2. Kasar ya. Asar balik 2, kasar. Isya balik 2, kasar. Subuh jangan dikasar lah. Enggak ciek sampai kau naik. Dari awal memang 2. Maghrib tetap 3. Itu kenapa kasar itu ya ada. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham ya. Mengkasar salat itu bukan memotong salat. Tidak ada motong salat. Mengembalikan salat seperti pertama kali Allah suruhkan 11 rakaat. Itu makanya ibu-ibu, kalau lapai berjalan-jalan, sembahyang tu jangan ampe-ampe jo di jalan tu 2 se. Nabi suruh itu 2. Pahalo sama pahalonya. Bahkan Nabi ditanya, ya Rasulullah, mana yang lebih baik kita mengkasar atau kita 4? Kata Nabi, Allah cinta pada orang yang diberikan keringanan, dia ambil keringanan itu. Allah cinta pada orang itu. Pahala tidak dikurangi, dapat pula cinta Allah. Tak perlu ilmu berapa ibadah Pak. Kadang tu ibu-ibu kok Pak. Abu pernah apa jalan-jalan ibu-ibu Pak. Yo, kesal lah Pak. Awak kata gagih berjalan-jalan Pak. Itu berhenti di masjid semayang. Inyo semayang ampe rakaat tambah lu sunat Pak. Onde mande, kau tidak mengarati lah ibu koyo kamu. 2 sih ibu, tidak usah berjamaah. Ayatnya kul huwallahi atena sen, main oto lah. Awak lata gage, melambek-lambek, ya di jalan tu. Dah diagi kemudahan. Kadang-kadang, yo Ustaz, kalau 2 ko raso ndak afdal Ustaz, ambu biasa ampe. Ini ndak baraso-raso loh ibu. Dalilnya ada. Ikuti dalil tu. Ya tu. Kadang awak ko, kadang beribadah ko ndak dasar ilmu kadang Pak. Kata Nabi, banyak tu Pak. Misalnya gini ya. Iza aqamatis salah fala salata ilal maktubah. Kalau sudah iqamat, kamu sedang salat sunat, kata Nabi, tinggalkan semua salat sunatmu. Itu perintah Nabi, hadis sahih itu. Biasa ku subuh cok ko. Telambe orang razan, tibo telambe sembahyang sunat. Kamat orangnya tarui se salat. Padahal
mengikut imam takbirnya tu wajib. Nyo kajan sunat, nyo tinggalin wajib. Yang pahala sunat lapeh, yang pahala wajib hilang, maka rugi itu. Kalau nyo tinggalan sunat tu nyo lepas dia semayangnya dia nak sudahnya lah, pahala sunat tetap tambah pahala wajib dapat. Itu ibadah tu pe. Jadi besok ibu-ibu apa-apa kau terlambat tiba pagi tu orang kai kamat, salatlah nak ba'alo, pi kok sarakaat baru berhenti selai kamat orang tu. Kadang ada apa-apa kok nyo terlambat tiba. Waktu tu samini ele. Nyo semayang sunat. Kamat orang. Nyo seringi do dan kamai kok ang mencelik-calik dah kelakang setiaknya. Pakai gage siang wak. Awak anda lambat tiba nyerengi lah kurang. Dulu mula tiba. Orang situ tu tak mau dengar pengajian Pak. Yang kacau je Pak. Sudahlah tak berilmu, tak punya perasaan. Tiba terlambat. Orang sama nilai kamat kuah. Tak lupa celik jam lu tu. Solat sunat ke siko lu ala kang imam kuah. Onde. Kamai orang tu tetap sembahyang. Lah payah orang menyusun saf gara-gara dia. Aduh pak-pak tu citu perangai Pak. Dengar pengajian tak muah. Ube apa vaksin gak kali nemu tu. Jadi ibadah tu tak agak-agak le pe ibu jo dasar ilmu. Tu makanya Nabi itu ya mencontohkan mohon maaf Bapak Ibu agak apa tu. Nabi itu mencontohkan kalau beliau sedang puasa sunat, itu hadis sahih Aisyah itu. Lalu ada orang mengundang makan, boleh makan? Ya, makan. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kad uhdiyali his, ya Rasulullah, saya dikasih orang his dari pagi tadi, saya tunggu engkau tidak makan. Makan awaklah. Kata Nabi, makan Nabi. Padahal Nabi sedang puasa, Pak Ibu. Kenapa? Karena memenuhi undangan itu wajib. Puasa sunat, yang sunat tinggalkan, yang wajib ambil. Separuh hari Ustaz, walaupun jam 3 makan. Itu makan bah puasa Ustaz. Kalau ibu makan diundang orang, kok diundang orang kok tak ditraktir loh kok, traktir enggak. Kalau diundang orang makan, hari lah jam 2 misalnya diundang orang makan ibu. Antuk-antuk saya makan sama jenyo, 3 pahalanya. 1 pahala puasa utuh 100%. Tak kurang. Walaupun puasa setengah hari. 2 pahala memenuhi undangan wajib lebih kadang lain. 3 parui bakile. Nah, jo ibadah ko jo ilmu. Tu makanya ibu-ibu kata basidakah pun kan kata Nabi minta izin ke suami kan. Wa ma anfaqat min nafaqatin illa bi amrihi, kata tidak boleh perempuan berinfak bersedekah kalau tidak ada perintah suami. Nah, ibu-ibu jangan sedekah-sedekah aja ibu. Mengecek tu minta izin tu. Tak boleh ibu sedekah-sedekah. Bahkan ibu pergi belanja ke pasar tu baca lian daftar belanja tu kapak lu. Pak, kau belanja beko pak ayah. Anyo nyo cari dapat cik-cik ko, kau nak perlu nyo coret, kau nak perlu nyo coret, anu coret satu beko tu mah. Bo kalau di ibu kau perlu saya satu Coba cari, coba ndak percaya apa, coba agi ibu tu piti pak, pergi ke pasar. Coba tanya pulang beko pak. Lai belabi piti ya. Aja we pak, angka belabi cukup saya ndak lah pasti. Tu makanya baca lian kapak daftar belanja tu. Bo kalau ibu-ibunya perlu saya satu beko tu. Nyangkui isi pasar pulang beko tu. Tapi kalau japa apa anda? Tu makanya ibu ndak boleh belanja kalau ndak atas perintah. Jangan ibu bali-bali sesuatu kalau ndak perintah suami. Aturan begitu ibu. Apapun yang kan ibu bali atau perintah, ibu pengguna anggaran ndak boleh melewati PPK. Ada PPK itu, penanggung jawab anggaran tu. Kalau ndak ACC PPK, jangan ibu belanja. Tak boleh dah, tak boleh. Dah. Jadi mulai hari besok ibu mengecek kau ke belanja tu dah, Pak beli kuah ya, Pak beli kuah ya, Pak beli kuah kecap Pak, ndak usah besok aja. Kadang ibu-ibu ke kata nak perlu bali kadang. Bahkan ibu berinfak ke masa haji pun minta izin tu walaupun gaji ibu. Ia minta izin. Kalau indak acanya bah ustaz kan dah baal.
Misalnya ibu pak ada piti 1 juta. Pak, ambo kau sedekah pak Mas Haji. Kecil pak, tak usah lah. Banyak perlu piti gini mah. Tu dapat palu ibu londa. Ibu kalau nak jadi bersedekah taga dapat 3 palunya. 1 pahala bersedekah tetap 100%. Kali 700. 2 pahala patuh ke suami lain lebih gadang pada bersedekah. Wajib. 3 piti kilipik balik. Tak rancak je ilmu beribadah. Rancak. Hingga ibu pergi ke masjid, pergi salat tu minta izin. Tak boleh ibu keluar-keluar di rumah tu kalau nak minta izin tu. Ibu lain minta izin dari kamari kau. Kau nak pulang lain, dan namun ada tanggung jawab lah. Ibu berdoa bolo masalah di akhirat besok. Ya. Ibu pergi sembahyang tu mengecek juga pak. Pak, dan pergi masjid yo. Okey cik apa? Dan saya ke masjid dah caknya. Ya kok sempat betu ke cik apa aja ibu jawab tu. Situ dah ke masjid urusan situ memang ada tagah-tagahan tu. Dosa ibu. Kalau ditagan ibu ke masjid berhenti. Di rumah ibu salat. Tu bahan Ustaz tak apa. Ibu kalau rumah salat lebih gadang pahalanya lain. Pertama pahala sembahyang tak dikurangi jamaahnya, yang kedua patuh ke suami lebih gadang. Selama tak maksiat ibu patuh. Ya. Patuh ke suami itu lebih gadang pahala ibu lain. Dipadu ibu pergi berjamaah membangkang. Itu. Tak beribadah tu ilmu tu. Tak ada satu pun kecuali ada atas ya perintah suami. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pergi jalan-jalan, jangan ampe semayang dulu. Jadi kata Nabi begitu. Jadi memang Isra dan Mi'raj itu menjemput salat, dan itu hadis sahih. Walaupun setelah Mi'raj itu ada perubahan lagi dalam salat. Habis sokat tu Bapak Ibu. Barang minit lewat tambah 10 minit lah deh. Okay. Kalau Bapak Ibu tak setuju ditambah, tercukup. Kalau setuju tambah, kita tambah ya. Baik. Jadi itu tujuan pokok. Ya agak 5 minit juga tak apa-apa Bapak Ibu. Anak-anak Pak yang di belakang tolong suaranya lagi diatur ya. Nah Bapak Ibu, ada jadi tujuan pokok itu salat. Dan salat ini Bapak Ibu bukan ibadah yang pertama manusia kita mengerjakannya. Salat itu sudah ada sejak Nabi Adam. Apa buktinya Bapak Ibu? Baca surah Al-Mudaththir ayat 41-42. Ketika penduduk sorga datang ke neraka. Jadi besok kita akan berkunjung ke neraka Ibu. Pasti itu. Besok di surga tu nanti baca Al-Mudaththir tu ya, mulai 40 sampai 43 itu, fi jannati yatasaalun. Di sorga tu penduduk sorga tu saling mau tahu-ta. Jadi di surga tu tak ada orang ceramah-ceramah madeko lepe bunga ceramah-ceramah surga tu. Di surga tu mau tahu-ta, duduk mau tahu-ta, makan minum tak berhenti, latih tak ada. Bidadari bidadara oi. Di surga kau nak tanggung bahagianya lah Pak. Orang mau ta setarui, ganti-ganti si mau ta mengecek. Orang sanang lah, kalau orang sanang kan kadang mau ta. Ya Pak. Ini orang miskin enggak ada mau ta ke diotan. Nyo nang kadang suara ko, nang kadang otak ko, ya nelai. Ya ndak nang sanang hidupnya, nang sanang hidupnya. Makanya di kampung ambo ada pameo Pak Ibu. Ada 2 orang yang tak boleh dibantah di dunia ke orang kampung ambo. 1 orang kayo, 2 orang gilo. Itu tak boleh dibantah loh Pak. Jadi bantah-bantah yang 2 tu. Orang kayo kok dibantah tak nyobain tak beko loh. Kok dilapau sebut orang kayo mengecik orang kayo tu. Nyobain beko tu. Tapi cuma lah mengecik Pak. Malah tak kau nyobain beko tu. Percayalah Pak. Tu beko orang kayo tak boleh bantah. Nang kado orang gilo. Kalau orang gilo dibantah nyampuk Pak. Ancak yuyut saya orang gilo ngecik.
Iya, Pak. Nah, di sorga tu kita saling mota-ota. Ya. Dan mota ko sayo saya Pak, ya tasaalun, cik bertanya, cik menjawab, cik menjawab, cik bertanya, cik bertanya, ndak ada saling bantah. Jadi orang disuruh go tu besok cupin ipin saya Pak. Mengecek seorang betul. Mengecek seorang lain betul. Anda ada orang di sorga tu Pak Ibu, ada yang satu mengecek, yang lain ada ngotang mah, anak tu. Ya. Kita di sorga tu akur, sayo, saulah. Apa yang kita perbincangkan di sorga itu anil mujrimin, orang-orang yang di dunia banyak dosa. Jadi besok awak disuruh go tu mata-mata si anu tu dulu kerajunya bampuk saya, bajudi saya, bajina saya. Di mana rako kini kau? Jadi disuruh go tu besok awak bagunjiang Pak. Bak bagunjiang kau boleh. Dan tak boleh siko. Kau siko gunjiang dosa disuruh go nikmat. Bagunjiang kau nikmat dak ibu ya? Tanya lagi ibu. Dak nikmat bagunjiang ibu ya? Makanya ibu bisa dilapau 2 jam duduk menyabui orang nikmat. Dan acara amal setengah jam dia mengantuk. Menyabui orang 2 jam tak ada ngantuk-ngantuk lah. Jadi bagunjiang kau nikmat ibu-ibu. Karena nikmat nanti diadakan di sorga. Boleh. Sama dengan khamar. Khamar tu kan nikmat tu. Maka di sini haram. Di sorga minum dikasih sungai. Wa anharun min khamrin. Ada sungai-sungai dari khamar. Jadi besok ada sungai bir, sungai whisky, sungai brandy. Ada. Sungai ibu, sungai. Yang lebar sungainya kata Nabi perjalanan 40 tahun. Apa panjangnya kira tu Pak? Lebar sungai itu sungai bir. Bir itu lebar sungainya sampai 10 tahun perjalanan. Tak ada desa ketik disuruh go tu Pak Ibu. Orang kalau minum bir disuruh go tu besok tak mau deko lah. Mencabu saya ke dalam tu Pak Ibu. Itu suruh go tu ha. Nah, di sorga tu kita bincang-bincang nanti tentang sianu. Kata Allah datanglah ke neraka. Pergilah ke neraka, datanglah kita sama-sama ke neraka. Itu makanya kata Allah la tarawunnaha ainal yakin. Kau akan lihat nanti itu kata Allah. Setelah sampai di neraka terjadi dialog. Apa dialognya? Bertanya penduduk sorga tadi, masalakakum fi sakar. Hei, kenapa kalian masuk neraka? Kenapa kalian masuk neraka? Qalu, semua penduduk neraka, semua tanpa terkecuali menjawab sama. Apa jawaban mereka? Lam naku minal musallin. Dulu kami tidak salat. Jadi kalau ada orang tak salat Pak, ada orang tak salat, itu 1000% penduduk neraka tu. Jadi kalau Pak Ibu bertanya, Ba'a bantu penduduk neraka tu acadik saya tak sembahyang tu orang apa? Itu bukan saya yang bilang tu Pak, tu penduduk neraka yang mengecek situ. Kalau ada orang tak salat, maka kita sedang melihat penduduk neraka yang sedang berjalan di bumi. Kalau ada suami ibu tak salat, ibu sedang lalu ya penghuni neraka tu. Iya. Karena itu kata penghuni neraka sendiri. Kenapa kalian masuk neraka? Dulu kami tidak salat. Itu kan ada lagunya tu. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Gitu ya? Iya. Memang tidak ada guna. Dia tidak obanya seperti binatang. Binatang pun tidak diazab. Lebih rendah dari binatang tu yang tidak salat tu. Jadi kalau ada Bapak Ibu punya keluarga, anak apa yang tidak salat, itu menangislah dari sekarang. Karena dia sudah pasti berteriak dalam neraka nanti itu. Ya. Ini menjadi bukti salat sudah ada sejak Nabi Adam. Karena penghuni neraka bukan hanya umat Muhammad yang tak salat, ya sejak Nabi Adam. Itu makanya Nabi Ibrahim, coba baca nanti surat Ibrahim ayat 37. Ibrahim memindahkan Ismail yang baru lahir dari Palestina, dipindahkan ke Makkah. Sebulan berjalan kaki di pinggir Ka'bah, ditaruh di rumah Allah Baitullah Al-Haram.
Untuk apa Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya di samping Ka'bah? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, tolong anak saya jaga salatnya. Berarti Ibrahim salat. Makanya anaknya tinggal di samping rumah Allah supaya salatnya bagus dekat masjid. Jadi beruntunglah Bapak Ibu tinggal dekat masjid kok. Nabi Ibrahim itu berjalan kaki sebulan masih sampai anak dekat masjid. Tanah tandus gersang. Tinggal anak situ. Dakik ya masjid. Dulu orang kalau mencari rumah apa ibu, pertanyaannya cie, dia dakik ya masjid. Tuh. Kalau kini orang cari rumah itu tanyanya lain, dia jauh di Lawi. Tsunami agak mati takutnya. Jadi apa ibu? Sebab kalau tinggal di sudut masjid kok pasti salatnya baik. Kalau sudut masjid tinggalnya hujan labik pun bisa timbul. Tapi kalau jauh di masjid rinai saya dah fikir pai. Cubalah kalau hujan hari, tanya manga orang nak timbul ke masjid, pasti ada alasan. Makanya cari rumah dekat masjid ibu. Itu sebaik-baik tampil tinggal tu. Orang yang kacaunya ada orang di sudut masjid tinggal apa? Baca kak saya pengurus dia sebentar. Heboh saya masjid dia kecil. Aku ada orang citu pak tu dapat akal itu. Dia vaksin juga itu. Oyo abi virus-virus itu. No, virus itu setan tu. Coba Bapak Ibu baca nanti surat Sad ayat 32 sampai 36. Nabi Sulaiman pernah dikasih penyakit stroke. Walaqad fatanna Sulaiman ala kursihi jasadan summa anab. Nabi Sulaiman kasih penyakit stroke, lepai, tergeletak berbulan-bulan tak bisa menggari. Apa salah Nabi Sulaiman? Sekali terlambat salat asar gara-gara memandikan kuda kesayangannya. Kan Sulaiman kok rajo pak, rajo. Nyo punya koleksi kendaraan biasa orang kayo lah. Kalau orang kayo kan ada koleksinya macam-macam. Nah Sulaiman kan yang paling kayo di dunia pak. Tidak akan pernah lagi ada manusia sekaya Nabi Sulaiman. Karena Sulaiman sudah berdoa, ya Allah jangan ada lagi orang seperti saya sampai hari kiamat. Nah, koleksinya banyak nih. Kuda-kuda mewah. Satu kali sore hari ketika memandikan kuda, hampir terbenam matahari, belum salat asar. Ingat dia bertobat dia kepada Allah, salat asar dia. Setelah bertobat, semua kudanya disedekahkan. Tidak ada lagi kuda satupun, sedekahkan. Dia berjalan kaki sejak saat itu. Tetap dikasih penyakit oleh Allah, stroke. Coba bayangkan tu pak. Sekali terlambat salat asarnya, stroke. Andai diberlakukan ke bapak ibu tu lebih lepai sedoma. Baraco terlambat salatnya, sehat-sehat je ber. Nabi Sulaiman sekalinya, itu pun lah tobat, itu pun lah disedekahkan satu kendaraan tu. Itu makanya ibu-ibu apa-apa ni kalau apa-apa terlambat semayang gara-gara memandi noto serahkan noto tu. Contoh Sulaiman. Kan otot. Terlambat semayang gara-gara mengurus rumah, serahkan rumah tu. Kenapa begitu pak? Nabi Sulaiman ingin mengatakan pada kita, lebih baik kita kehilangan dunia daripada kehilangan ibadah. Kasih. Kenapa? Coba bapak lihat hadis Nabi. Hadis Bukhari. Rak'at al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat 2 rakaat di waktu fajar, dia dapat lebih dari dunia dan isinya. Coba 2 rakaat itu lebih dari dunia dan isinya. Tidak manga-manga dunia ju isinya lu. Cuma tidak nampak palo lu. Itu baru 2 rakaat. Yang sunat baru ibu. Bayangkan besarnya. Wajar Nabi mengatakan kalau ada orang tidak sembahyang subuh berjamaah, bakar rumahnya. Itu. Kalau ada orang tidak subuh berjamaah, kata Nabi, fa'ahriku buyutahum, bakar rumahnya. Bukan kita boleh membakar rumah orang. Jangan besok nyalo, besok kampung kau, ibu. Ya. Subuh lah bawa bensin sedonya kan. Perintah Nabi begitu, tidak begitu. Maksud hadis itu, kalau ada orang punya rumah mewah, karena mewahnya rumahnya itu, dia tidak sempat datang ke masjid karena nikmat tidur. Lebih baik dia kehilangan rumahnya, tidur di pinggir jalan,
tapi bisa ke masjid daripada di rumah mewah itu kehilangan salat subuh berjamaahnya. Begitu hebatnya nilai ibadah tu. Sayang nilai pahala ini tidak ditampakkan Allah. Itu masalahnya, Pak. Tidak tampak. Itu kenapa Sulaiman begitu terlambat sekali salat asar, semua kuda-kudanya disedekahkan. Kalau ini yang membuat saya lalai daripada ibadah, saya serahkan kepada yang lain, ambillah. Itu makanya kan kata Allah begitu kan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Memang harta itu yang pertama membuat kita lalai. Harta. Maka Sulaiman itu diuji dengan harta. Dan ada pasti dia sedikit gagal itu. Ya. Itu kenapa Sulaiman bersedekahkan. Jadi artinya Sulaiman juga salat. Nabi Musa apalagi. Itu maka kata Musa ketika ketemu Nabi Muhammad di langit yang ke-6, naik balik. Bara dapat 50, naik balik minta kurang. Dak kata lo dah mon engkau 50 lo umat ambo gadang-gadang. Tidak taluk dinyo lo 50 tu. Apalagi umat engkau ketek-ketek pamalih lo banyak. Ambo tak bisa bayangkan tak kok 50 kali wak semayang tu ada. Nabi tu bisa je Pak. Nabi tu ni mak mikir awak saja tu. Ketika Musa menyuruh, bara dapat engkau salat 50 kali kata Nabi nak. Naiklah kata baliklah minta kurang. Cek Nabi dalam malam mari mah panik daripada kelaluk dia. 50 wak semayang Pak. Kok betul lah kecek Nabi Pak nak naik Nabi dah 50 kali wak salat. Coba bayangkan Bapak Ibu. Waktu 20 sampai jamnya Pak. Tu kau nak lalu sekali setengah jam orang azan. Coba bayangkan. Ibu-ibu jalan lemego-ego pulang. Sampai di rumah kamu kena azan orang balik. Lalari lo balik. Ya. Tiba di rumah mego-ego lo berjalan kau lah muka kena azan orang balik, lari lo ke masjid balik. Kasudan tukang azan kena berang ni. Azan panjang zaman. Ya. Sedangkan 5 kali azan berapa kali campat orang tua ke bagaimana? Sedangkan 5 kali azannya ala kali campat orang je tua ke bagaimana? Kan? Atau gaduh je orang ditoa keceknya Pak Ibu. Padahal 5 kali azannya. Coba bayangkan kok 50 kali azan Pak. Itu Nabi Musa salat. Karena umat Nabi Musa tu barik-barik. Umat Nabi Musa tu Pak Ibu. Di samping salatnya barik, mereka kan disuruh salat Jumat dari Sabtu ya. Baca nanti surat Al-Baqarah 65 66 walakat alimtumul lazina tadaw minkum fis sabti faqulna lahu kunu qiradatan khasi. Umat Nabi Musa tu disuruh hari Sabtu tu libur, nak boleh kerja dari pagi sampai malam beribadah. Maka Sabtu tu libur artinya. Kalau kita kan Jumat. Lalu ternyata tak mudah Pak. Kalau Sabtu hari ikan segadang-gadang orang ke tepi. Tak dihitanuhum ikan gadang-gadang tak boleh tangkap. Hari Sabtu beribadah. Ikan kadang-kadang. Tak sabarnya le Pak. Sepakat suatu hari libur tangkap ikan. Yang terjadi jadi baru sekampung do Pak Ibu. Sekampung jadi baru. Sekali tak payah sembahyang Jumatnya. Jadi baru. Ibu-ibu jadi baru. Baku ibu satu lah jadi baru. Ibu dah menggosok apa? Baiklah dulu orang menangkap ikan. Duduk selai cak ibu. Ibu kau jadi baru langsung. Kami kau masalah digosok ibu-ibu kau. Maka dosa ibu karena itu jadi baru sekampung. Coba bayangkan Pak Ibu. Sekali tak payah sembahyang Jumatnya jadi baru sadonya. Tu hebatnya umat Nabi Musa tu Pak. Ambo tak bisa membayangkan loh Pak kok diperlakukan lah umat Nabi Muhammad Pak. Baralah banyak baru hari Jumat bertambah. Itulah bayangkan. Tu pasar raya tu panu di baru tu tu. Pak. Sopir angkot jadi baru Teoto tu Pak. Habis jadi baru seorang sado tu Pak. Untung ni tak berlaku kawak loh Pak. Umat Nabi Muhammad ke paling disayang Pak. Dosa banyak, amal saketik, masuk surga paling dulu, pengampunan paling mudah istighfar saja. Maka umat Nabi Musa tu barik ibadahnya Pak. Salatnya itu. Pakai salat Jumatnya seharian tu.
Jadi Bapak Ibu, salat ini sudah ada sejak masa lalu. Cuman bedanya apa? Salat kita dengan salat umat lalu. Kalau salat umat lalu turun perintah dari langit ke bumi. Salat umat Nabi Muhammad dijemput nabinya, diangkat ke langit. Tidak hebat tu Pak. Tidak ada ibadah yang begitu yang pernah diterima umat di muka bumi ini. Yang nabinya dijemput, layaknya tamu agung dan dibawa ke hadapan Allah. Di situ Allah kasih nih, bawalah turun. Itu makanya salat ini ibadah yang paling hebat. Ibadah yang paling hebat itu salat. Nah, makanya sebisanya Bapak Ibu jaga salat ini baik-baik. Ya toh? Apalagi ibu yang lah pensiun, yang ndak haid lagi. Ada hadis Nabi, ini terakhir pesan saya, hadis Muslim. Siapa yang salat berjamaah 40 hari tidak pernah terlambat, 40 hari ya, kutibalahu bara'atan, Allah tuliskan 2 kebebasan untuknya. Bara'atun minan nar, bebas dari api neraka, wa bara'atun minan nar, wa bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan. Nah ini terakhir Ibu pegang, ini Bapak Ibu pegang nih. Usahakanlah seumur hidup agak sekali saja 40 hari tapi tidak pernah terlambat. Allahu Akbar kata Imam langsung di belakang. 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari. Kalau itu Bapak Ibu sudah lakukan, tunggu mati sini tuh. Asa mati aman. Tidak percaya coba lah. Tapi kok mati tidak balik marinya. Itulah Bapak-bapak Ibu ya, pasang 10 ya, kurang lebih ada 45 menit kita menyampaikan materi yang memang tidak semua bisa kita sampaikan. Ya, tapi mengenai detail sejarahnya nanti Bapak Ibu baca saja, nanti saya titip bukunya ke Pak pengurus. Lebih kurang mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.